Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NPM 2023 43570078. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan supplier menggunakan metode Simple Additive Weighting IPT Puan Makarya. Dengan dosen pembimbing materi, Ibu Panisha Alpamistika MKOM, dan dosen pembimbing teknik, Ibu Mei Lestari MKOM. Pertama-tama, saya akan membuka XMPP untuk menjalankan web server dan database server. Setelah semuanya sudah berjalan, saya akan membuka browser untuk membuka aplikasi sistem keputusan SAW. Ketika sudah terbuka, di sini untuk username-nya admin dan passwordnya admin. Setelah itu klik menu login. Maka akan masuk ke dalam dashboard aplikasi. Di aplikasi ini terdapat beberapa halaman, di antaranya halaman barang, halaman supplier, halaman kriteria, halaman subkriteria, halaman bobot, halaman penilaian, dan juga hasil. Pertama, kita akan masuk ke halaman barang. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan, mengubah maupun menghapus data barang yang akan digunakan untuk proses penilaian supplier. Untuk menyimpan barang, masukkan nama barang pada file nama barang. Setelah itu simpan. Maka akan muncul di daftar barang. Untuk ubah barang, klik ubah, lalu ganti nama barang. Dan untuk hapus barang, klik hapus, lalu tekan OK. Maka barang akan terhapus. Selanjutnya, halaman supplier. Pada halaman ini, admin dapat memasukkan data perusahaan penyedia barang. Daftar supplier yang dimasukkan akan menjadi alternatif dalam pengambilan keputusan. Di sini, admin dapat menyimpan, mengubah, dan menghapus data supplier. Untuk simpan supplier, isi form nama supplier, kemudian simpan. Di sini saya akan menyimpan beberapa data supplier. Maka akan tersimpan di daftar supplier. Untuk ganti nama supplier, klik ubah, terus ganti nama supplier, lalu klik simpan. Maka data bisa disimpan.
Untuk hapus supplier, klik hapus data supplier, lalu klik OK, maka data berhasil dihapus. Selanjutnya, halaman kriteria. Pada halaman ini, admin dapat mengelola kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan supplier. Di sini, admin dapat menyimpan, mengubah, dan menghapus data kriteria. Untuk menyimpan data kriteria, isi form nama kriteria. Misalkan, di sini saya contohkan garansi. Lalu pilih sifat kriteria. Lalu pilih simpan. Kemudian data berhasil disimpan. Untuk ubah kriteria, klik ubah, kemudian ganti nama, kemudian ganti sifat kriteria, lalu klik simpan. Maka data kriteria berhasil diubah. Untuk hapus kriteria, klik hapus, lalu klik OK. Maka data kriteria berhasil dihapus. Selanjutnya, halaman subkriteria. Pada halaman ini, admin dapat mengolah subkriteria dari setiap kriteria utama yang sudah ditentukan. Di sini terdapat form input, terdiri dari pilihan kriteria, nilai subkriteria, serta keterangan tambahan. Dan juga admin dapat mengubah dan menghapus subkriteria. Untuk simpan subkriteria, pilih kriteria, masukkan nilai subkriteria, lalu isi keterangan subkriteria. Lalu klik simpan. Maka data berhasil disimpan. Untuk ubah data subkriteria, klik ubah, lalu ubah nilai data subkriteria, dan juga ubah keterangan subkriteria. Lalu klik simpan. Maka berhasil diubah. Untuk hapus, klik hapus, lalu klik OK. Maka berhasil dihapus. Selanjutnya, halaman bobot. Pada halaman ini, admin dapat menentukan bobot penilaian untuk setiap barang berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu kecepatan pengiriman, pelayanan, kualitas barang, dan harga. Di sini, admin dapat memilih jenis barang, lalu mengisikan bobot untuk masing-masing kriteria sesuai dengan nilai subkriteria yang telah ditentukan. Selain itu, admin juga dapat melihat, mengubah, dan menghapus data bobot. Di sini, saya akan menyimpan data bobot untuk supplier botol dengan nilai seperti berikut. Setelah semua nilai terisi, lalu klik simpan, maka akan tersimpan di daftar bobot.
Untuk ubah data bobot, klik ubah, lalu isi nilai sesuai dengan kebutuhan. Lalu klik simpan. Setiap data bobot dapat ditampilkan secara detail dengan klik tombol lihat. Untuk hapus data bobot, klik hapus, maka data bobot akan terhapus. Berikutnya halaman penilaian. Pada halaman ini, admin dapat memberikan penilaian terhadap setiap supplier berdasarkan barang dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Di form input penilaian, admin dapat memilih nama supplier, jenis barang, kemudian menentukan nilai pada setiap kriteria. Selain itu, admin juga dapat melihat data penilaian, ubah, dan juga hapus. Untuk segmen penilaian, pilih nama supplier, kemudian pilih jenis barang, lalu tentukan nilai kriteria. Setelah semuanya terisi, maka klik simpan. Dan data berhasil disimpan. Di sini saya akan mencontohkan untuk 3 supplier. Untuk melihat data penilaian supplier, klik lihat. Maka akan terlihat nilai data supplier. Untuk ubah data penilaian supplier, klik ubah, lalu ubah nilai setiap kriteria. Lalu klik simpan. Untuk hapus data penilaian supplier, klik hapus, lalu OK, maka data penilaian supplier akan terhapus. Terakhir adalah halaman hasil. Pada halaman ini, sistem menampilkan proses perhitungan menggunakan metode SAW secara lengkap. Pertama, ditampilkan metrik keputusan yang berisi nilai penilaian setiap supplier berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu kecepatan pengiriman, pelayanan, kualitas barang, dan harga. Kemudian, sistem melakukan proses normalisasi metrik keputusan. Normalisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala penilaian sehingga setiap kriteria dapat dibandingkan secara adil, baik yang bersifat benefit maupun cost.
Setelah normalisasi, sistem menghitung nilai preferensi dengan mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Hasil perkalian tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh tabel perankingan. Sebagai contoh pada data ini, sistem merekomendasikan PT C sebagai supplier terbaik berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Untuk hasil perhitungan SAW berdasarkan input dari perusahaan Puan Mahakarya sebagai berikut. Untuk barang karton, sistem merekomendasikan pada PT Century Kemas Pratama. Untuk barang cup, supplier terbaik adalah PT Makmur Jaya Sejahtera. Untuk barang straw, supplier dengan nilai tertinggi adalah PT Strawin Industri. Sementara untuk freeform, supplier yang terpilih adalah PT Trik Sukses Packaging. Selanjutnya, pada barang lead label, sistem memilih PT Label Indonesia. Untuk barang swing label, supplier terbaik adalah PT Katupa Cipta Bawana. Pada kategori lakban, supplier dengan peringkat tertinggi adalah PT Trimegah Jaya Perkasa. Dan untuk barang tutup botol, sistem merekomendasikan PT Anugrah Dumai Raya. Selanjutnya, halaman hasil ini juga dilengkapi dengan fitur cetak PDF, sehingga laporan hasil perhitungan dapat disimpan atau dicetak untuk kebutuhan dokumentasi perusahaan. Di sini saya mencetak hasil contoh simulasi. Dan ini hasil cetak berdasarkan input data dari perusahaan. Setelah proses penilaian dan hasil pemilihan supplier ditampilkan, admin dapat mengakhiri sesi pengguna sistem dengan menekan tombol logout. Dengan demikian, simulasi penggunaan sistem pendukung keputusan pemilihan supplier dengan metode SAW di PT Puan Mahakarya telah selesai.